Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviana Umi Habibah dengan NIM 934217319. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai 2 poin, yaitu yang pertama, apa saja yang harus dilakukan oleh seorang account officer untuk mengetahui suatu kredit layak ataukah tidak. Dan yang kedua yaitu bagaimana mengatasi nasabah yang tidak dapat membayar angsuran sesuai dengan waktu yang telah disepakati, apalagi pada masa pandemi seperti sekarang ini. Bagaimana cara melakukan analisa kelayakan suatu kredit oleh pihak bank? Seorang account officer dalam melakukan analisa kelayakan suatu kredit menggunakan konsep 5C. Apa itu konsep 5C? Yang pertama, karakter. Karakter adalah keadaan watak dari nasabah baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Analisa ini adalah dengan mengumpulkan serangkaian informasi dari nasabah dan beberapa bank lain tentang perilaku calon debitur dan juga tentang ketertibannya dalam membayar kewajiban pada bank lain. Yang kedua yaitu kapital. Kapital adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Bank harus menganalisa modal yang dimiliki oleh calon debitur, apakah struktur modalnya bagus ataukah tidak. Yang ketiga yaitu capacity. Capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Bank wajib menganalisa kemampuan calon debitur dalam membayar kewajibannya kepada pihak bank dengan cara mengetahui bagaimana dia memimpin perusahaan atau mengelola usahanya. Yang keempat yaitu condition. Condition adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat yang kemungkinannya memengaruhi kelancaran perusahaan calon debitur. Analisa ini meliputi analisa terhadap variabel makro perusahaan baik variabel regional, nasional, maupun internasional. Yang kelima yaitu kolateral. Kolateral adalah barang-barang yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap kredit yang diterimanya. Jaminan calon debitur yang tidak bisa menutup kemacetan calon debitur di masa depan. Hal ini patut dipertimbangkan oleh pihak bank. Bagaimana cara mengatasi adanya kredit macet? Berikut ini ada 3 jenis restrukturisasi yang dapat diberikan pada debitur yang berada dalam kondisi kredit macet. Yang pertama ada penjadwalan kembali atau rescheduling. Rescheduling adalah suatu upaya untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang telah disepakati di awal, yang antara lain berkenaan dengan jangka waktu kredit, masa tenggang, dan perubahan jumlah angsuran. Rescheduling dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank. Jumlah pembayaran angsuran nasabah menjadi lebih ringan karena jumlahnya diperkecil dari angsuran sebelumnya. Yang kedua yaitu persyaratan kembali atau reconditioning. Reconditioning diartikan melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat-syarat perjanjian dengan harapan debitur dapat melunasi kewajibannya. Perubahan ini mencakup sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimal saldo kredit. Program reconditioning ini dapat pula diberikan kepada debitur berupa pembebasan sebagian bunga bertunggak, penurunan suku bunga, atau perhentian perhitungan bunga bagi debitur yang bersifat jujur, terbuka, dan kooperatif, serta usahanya masih potensial dapat beroperasi dengan
dengan menguntungkan namun mengalami kesulitan keuangan. Yang terakhir yaitu penataan kembali atau restructuring. Restructuring yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi equity perusahaan yang dilakukan dengan atau tanpa rescheduling dan atau reconditioning. Biasanya usaha yang ditambah modal ini masih sangat layak namun terhenti karena kekurangan modal usaha. Dalam kontan.co.id disebutkan bahwa pandemi yang berlarut telah membuat rasio kredit bermasalah di perbankan menanjak. Pandemi yang berlarut telah membuat rasio kredit bermasalah atau non-performing loan atau NPL perbankan menanjak. Bankir mengamini PPKM darurat bisa membuat peningkatan pada NPL seiring dengan melambatnya perekonomian. Sektor UMKM menjadi salah satu sektor yang terpuruk akibat pandemi COVID-19. Wabah ini nyaris melumpuhkan roda perekonomian dalam negeri, seiring tingginya ancaman terhadap masyarakat untuk kehilangan pendapatan rumah tangga karena tidak dapat bekerja, akibat maraknya pemutusan hubungan kerja dengan diberlakukannya kebijakan pembatasan sosial oleh pemerintah. Hal ini berpengaruh terhadap kemampuan para debitur UMKM dalam melunasi utangnya, sehingga meningkatkan potensi terjadinya kredit macet. Kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi dapat diberikan atas kredit dengan kualitas lancar apabila diberikan kepada debitur yang teridentifikasi karena dampak penyebaran COVID-19. Lantas bagaimana pihak perbankan dalam mengatasi kredit macet yang disebabkan oleh pandemi COVID-19? Restrukturisasi kredit di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, penurunan suku bunga. Yang kedua, perpanjangan jangka waktu. Yang ketiga, pengurangan tunggakan pokok. Yang keempat, pengurangan tunggakan bunga. Yang kelima, penambahan fasilitas kredit. Dan yang terakhir yaitu konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Berbagai skema tersebut diserahkan sepenuhnya kepada bank dan sangat tergantung pada hasil identifikasi bank atas kinerja keuangan debitur ataupun penilaian atas prospek usaha dan kapasitas pembayaran debitur yang terdampak COVID-19. Jangka waktu restrukturisasi ini sangat bervariasi tergantung pada penilaian bank terhadap debiturnya, dengan jangka waktu maksimal 1 tahun. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.